sosial buat kita jadi egois. Halo semua, kembali lagi bersama gue, Mirna. Dan kali ini gue akan bahas tentang bahaya filter bubble bagi musyawarah. Pernah gak sih lo ngerasa darah lo mendidih, berpanas-panasan? Kenapa? Karena cuma satu komen, yang itu komen itu gak sependapat dengan lo. Sampai lo tuh mendidih, membara dengan komen tersebut. Dimana komen tersebut lo gak tahu siapa, orangnya siapa, lo gak kenal, gue gak pernah sapa, bahkan lo gak tahu siapa mau upload komen itu, tapi lo jadi membara. Kalau lo pernah di posisi itu, tenang, lo gak sendiri, karena juga pernah hilap dan merasa seperti itu. Tapi lo pernah mikir gak sih, kok bisa ya kita semudah itu tersinggung dengan komen-komen seperti itu? Padahal ya kalau kita lihat ya, bahwa lebih dari 8 jam orang menghabiskan waktu hanya untuk berhadapan dengan layar. Dan di mana 8 jam itu pasti sebagiannya hanya untuk bermedia sosial. Lo kebayang gak sih dampaknya gimana yang bakal dihasilkan untuk Indonesia? Kalau lo ngerasa bahwa dunia maya hanya isinya orang-orang yang sependapat dengan lo, setujuan dengan lo, sepemikiran dengan lo, hati-hati lo bisa terjebak yang dengan namanya filter bubble. Dan itu bahaya banget bagi musyawarah Indonesia. Maka dari itu, let's discuss. Oke, kita masuk ke topiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa sosmed mempunyai yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu bekerja seperti sebuah pelayan yang obsesif, di mana ketika lo ngeklik satu topik, itu akan secara terus-menerus bermunculan semuanya topik-topik yang lo klik itu. Dan itu akan disuguhkan terus-menerus. Karena apa? Biar lo betah dan gak keluar dari aplikasi tersebut. Simpelnya gini, ketika lo suka kucing, gue suka kucing, dan gue nge-like postingan kucing, itu akan secara terus-menerus akan berkaitan dengan kucing, secara terus-menerus postingan itu. Karena apa? Biar lo suka, dan itu yang disebut sebagai cara kerja algoritma. Lalu apa yang menjadi efeknya? Munculnya yang disebut sebagai filter bubble, dimana ketika kamu mau mengkonsumsi informasi yang menurut lo benar, lo mau mendengarkan apa yang menurut lo benar, lo mau menerima apa yang menurut lo benar. Sedangkan yang berbeda dari selama ini pernah lo lihat, lo menganggap salah. Muncullah yang disebut sebagai polarisasi, dimana ketika lo menerima pendapat atau informasi yang berbeda selama ini diterima, yang dari selama ini nyaman di lo menganggap itu salah, dan lo menganggap bahwa pemikiran lo itu benar. Karena apa? Karena filter bubble selama ini lo pencet, dan itu akan disuguhkan secara terus yang sesuai dengan lo. Nah, data membuktikan juga bahwa ketika pemilu atau isu sensitif, itu polarisasi di sosmed muncul secara tajam dan meningkat secara drastis. Jadi lo ngerasa bahwa pendapat lo tuh mutlak secara kebenaran atau mutlak alam semesta alam. Lo ngerasa ini pendapat gue udah paling benar. Padahal mungkin bisa saja informasi yang lo terima dan informasi orang lain terima itu berbeda. Nah, itu bukan sudah termasuk kita melanggar yang namanya Pancasila. Itu sudah termasuk kita tidak bermusyawarah. Nah, masalahnya di sini kita mempunyai Pancasila nomor 4 yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita menggarisbawahi kata hikmat kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa bermusyawarah dengan hikmat kalau saja informasi yang selalu kita terima itu tidak lengkap? Bijaksana berarti ketika kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, kita bisa menerima masukan dari berbagai orang. Lalu, kalau kita tidak bisa menerima semua itu, bagaimana? Itu yang membuat skill diskusi kita menjadi tumpul. Musyawarah butuh yang namanya kenan hati untuk menerima pendapat dari orang lain, menerima masukan dari lawan bicara. Filter bubble bertajuk tuli. Ini jelas melanggar nilai Pancasila. Kita menjadi egois, bukan demokratis. Kemudian, apa yang menjadi solusinya? Sebagai komunikasi, solusinya adalah literasi digital. Saat ini, data menunjukkan bahwa literasi kita masih di bawah angka rendah. Bagaimana cara naik kelas? Bagaimana untuk kita bisa berada di atas? Itu dengan secara sadar, follow akun yang berbeda pendapat, menerima informasi yang baru yang selama ini kita tidak pernah terima. Jangan meluapkan emosi sebelum mencek fakta atau kebenaran. Kesimpulannya, algoritma memang canggih, tapi kita lakukannya. Jangan lupa, jangan sampai teknologi membuat kita lupa bahwa kita adalah bangsa yang suka bermusyawarah. Yuk mulai hari ini, pecahkan gelombang lo. Sekian dulu informasi kali ini. Gua Mirna, sampai jumpa.